رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat peserta kajian dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih pada pembahasan kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqhi Shiyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan, dan kita masih pada tema hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, pada kesempatan kali ini poin pembahasannya adalah tentang muntah atau dalam bahasa Arabnya al-qai'. Al-qai'u artinya muntah. Kita lihat pertanyaan, muntah dengan sengaja apakah membatalkan puasa? Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Ibnul Munzir. Beliau mengatakan batal dan wajib mengqadha. Muntah dengan sengaja itu batal dan wajib mengqadha. Imam Ibnul Munzir mengatakan dalam kitabnya yang beliau tulis yaitu kitab Al-Ijma', kumpulan ijma'nya ulama. Beliau mengatakan telah sepakat ulama kaum muslimin bahwasanya yang muntah dengan sengaja maka batal dan wajib mengqadha. Hadisnya adalah dengan dalil hadis yang mengatakan bahwa yang muntah tidak sengaja maka tidak batal, tapi jika sengaja maka batal dan wajib mengqadha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Adapun pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dia mengatakan bahwasanya ada riwayat yang sampai kepada Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Mereka dua adalah sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan muntah itu tidak membatalkan puasa. Dalilnya adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 yang tidak membatalkan puasa, yaitu bekam, muntah, dan ihtilam, mimpi basah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Gitu. Nah, penulis berkata dua pendapat ini yang saling berbeda itu dalilnya kuat semuanya. Tapi penulis lebih memilih pendapat yang pertama, bahwasanya jika ada orang yang muntah dengan sengaja dia muntah, maka itu yang batal. Adapun jika tidak sengaja maka tidak batal. Itu hukum tentang muntah di siang hari Ramadan. Nah, pertanyaan berikutnya tema tentang bekam. Apakah bekam membatalkan puasa? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, jumhur ulama mengatakan bekam itu tidak membatalkan puasa. Karena Ibnu Abbas berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dibekam dalam keadaan puasa. Ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua, bekam itu membatalkan puasa. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Dalil pendapat yang pertama tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan bekam ketika berpuasa. Hadis yang banyak diriwayatkan oleh tabi'in dan Abdullah bin Abbas tentang banyak yang meriwayatkan hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW pernah dibekam ketika sedang berpuasa. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, ada 3 yang tidak membatalkan puasa, yaitu bekam, ihtilam, dan muntah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Pendapat yang kedua tadi, bekam itu membatalkan puasa. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda,
telah batal puasa yang berbekam dan yang membekam. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Nah, sehingga penulis berkata hadis ini didhaifkan oleh Imam Ibnu Ma'in dan Imam Asy-Syafi'i menurut sebagian ulama yang mengomentari hadis ini. Akan tapi ternyata hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Hadis pendapat yang kedua ini, bahwasannya telah batal puasa yang berbekam dan membekam. Hadis ini ternyata disahihkan oleh Imam Bukhari, dan kita tahu siapa Imam Bukhari. Beliau adalah pemimpinnya kaum mukminin dalam bidang hadis, imamnya kaum mukminin dalam ilmu hadis, dan beliau mengatakan hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Ahmad. Sehingga yang dipilih oleh penulis adalah pendapat Imam Ahmad ini yang kedua, yaitu bahwa bekam bisa membatalkan puasa orang yang dibekam. Adapun yang membekamnya, orang yang membekamnya apakah batal juga? Jumhur mengatakan batal. Karena memang dahulu membekam itu dengan menyedot. Jadi bekam itu dengan disedot, tidak dengan alat bekam yang seperti kita ini. Dan ada juga yang mengatakan tidak batal. Sehingga cara bekam yang sekarang itu tidak membatalkan pembekamnya, gitu ya. Jadi yang dibekam batal. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Bukhari, yang dibekam di siang hari Ramadan itu bisa membatalkan puasa. Adapun yang membekamnya seperti model dan cara bekam kita hari ini itu tidak membatalkan si tukang membekamnya tadi itu, tidak membatalkan. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang mendonor darah. Apa hukumnya mendonor darah di siang hari Ramadan? Apakah membatalkan puasa? Dewan Fatwa Ulama Makkah dan Madinah Saudi menjawabnya, jika darahnya yang diambil itu banyak secara urf, secara masyarakat setempat mengatakan itu banyak darah diambil, maka batal. Jika darah yang diambil masyarakat setempat itu mengatakan itu sedikit, maka itu tidak batal. Ini dalam rangka jalan keluarnya dari perbedaan ulama. Jadi kalau banyak itu batal, donor darah siang hari Ramadan banyak itu batal, kalau sedikit maka tidak batal. Dan bagian terakhir dari pembatalan batal puasa yaitu barang siapa yang murtad, keluar dari Islam, maka sungguh dia telah batal berpuasa. Dan barang siapa yang telah niat, azam, tekad untuk berbuka, maka dia sungguh telah batal puasanya jika ia niat berbuka itu ia lakukan di siang hari Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.